Baik pemirsa, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dan tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Baik itu tokoh, latar, dan juga nama pemeran, itu hanya kebetulan semata. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ingat nggak sama saya? Teteh yang kemarin Bu. Iya, benar kemarin iya. Oke, saya di sini buat ngecek ibu lagi. Boleh saya duduk? Boleh. Silakan. Sebelumnya kan kita minggu lalu udah pernah lakuin kajian ya ibu ya. Nah di sana udah dapetin 3 diagnosa yang paling utama gitu ya ibu. Nah sekarang saya akan melakukan scoring. Nah diagnosanya itu ada ketidakefektifan pengelolaan pola makan tinggi purin, terus juga ketidakefektifan pengetahuan, sama keharmonisan dari keluarga ibu untuk mendukung kesembuhan ibu seperti itu. Ada 3 ya Teh ya? Sekarang kita lakukan scoring dulu. Ini boleh dilihat? Dibantu ya ibunya. Oke. Nanti kita tuh buat akan nanti menentukan nilai-nilai dari si diagnosanya ini. Nah, nanti kita akan menilai seberapa pengaruh si diagnosa ini terhadap kesembuhan ibu gitu. Nah, di sini ada pertama itu sifat masalah, di mana ada tidak atau kurang sehat dari si diagnosanya ini. Terus ada ancaman kesehatan, terus juga ada keadaan sejahtera. Nah, yang kedua itu ada kemungkinan masalah dapat diubah. Nah, ini tuh diagnosa tadi dapat diubah atau enggak pada ibu atau keluarga gitu kan. Terus di sini ada mudah, terus juga sebagian, terus juga tidak dapat. Nah, itu bisa ditentukan lah sama kakak, sama adik gitu, sama ibu juga. Kemudian ada potensi masalah untuk dicegah, ini ada tinggi, cukup, juga rendah. Kemudian untuk menonjolnya masalah itu masalah berat harus ditangani, misalnya benar-benar darurat seperti itu. Jadi harus ditangani sekarang juga. Terus ada masalah yang tapi tidak perlu segera ditangani. Itu ya biasa aja gitu, bisa disebut biasa aja. Dan masalah tidak dirasakan, itu tidak berdampak lah setidaknya ke keadaan ibu gitu. Ini tuh buat apa nih? Untuk menentukan intervensi buat minggu depan atau pertemuan selanjutnya gitu. Ini kita ngisi sendiri. Nah, nanti kita diskusiin. Oh, bareng. Bareng-bareng. Oh, Iya, gitu. Oke, bisa kita mulai? Boleh. Pertama kita ke diagnosa yang satu dulu. Nah, apa ya? Untuk ketidakefektifan pengelolaan pola makan terkait kebiasaan konsumsi makanan tinggi purin. Gimana untuk sifat masalahnya? Ancaman sih, Nas, karena ibu sendiri juga kan suka kadang-kadang tiap pagi terus sakit gitu dan emang kayak makanannya tuh ibu mah suka bikin gorengan ya kan. Makan nasi Teh. Jadi kayak aduh kayak ancaman lah ini buat kesehatan bagi ibu. Saya Teh lidahnya kalau nggak ada ikan asin Kurang kurang gitu ya. Teh. Biasa orang Jadi, Sunda teh. Kalau gitu 2 ya? Iya. Oke, saya tulis 2 ya. Oke, selanjutnya untuk kemungkinan masalah dapat diubah nggak nih? Bisa sih dari pola makan ibu juga kan kita ganti ya ikan asinnya kayak ke yang gurih-gurih ataupun kayak ke yang lain lah gitu Nas, jadi bisa lah Bisa sebagian gitu, cuman kayak pasti ibu ya karena kita Iya. lebih luar itu masak Udah sendiri kebiasaannya gitu. kadang-kadang makan ya gitu. Tapi sebenarnya mah udah ibu mah buat berubah gitu, buat ganti pola makan. Oke, kalau gitu berarti sebagian ya? Iya. Oke, satu ya. Untuk masalahnya dapat dicegah apa enggak nih? Bisa sih Bisa ya, segala sekali ya, karena kan segala. dari kita juga ya dari Cuma pola makan. Ibu mah emang udah ada niat buat merubah pola makan Karena gitu. sering sakit Oh, katanya tuh sadar kita. diri ibu mah. Sakit soalnya kan. gitu, Ibu. Berarti kalau gini tinggi ya? Iya, sih. boleh. Berarti 3 ya. Untuk menonjolnya masalah gimana nih? Apakah benar-benar harus segera ditangani atau sedang? Enggak atau sih, enggak harus segera ya. Karena emang tadi juga dari ibunya juga bisa ngontrol, terus karena yang itu mah cuma kayak gejala-gejala biasa Nah, lah. ini mah Teh timbulnya pagi doang, bangun tidur tuh aduh nyeri
teh, ada itu Jadi doang. bisa ngeganti lah gitu, dan kita juga ngasih obat biasanya ke ibu gitu. Kalau sekarang masih lagi kerasa atau enggak nih? Sekarang mah kan karena udah sore nggak sih, Oh, Neng? enggak. Pagi doang. Pagi doang. Oke nih, kalau gitu kita langsung ke diagnosa yang kedua. Ini ibu tadi ini ya, ya. dipegang ibu. Nih, kurangnya pengetahuan gimana nih sifat masalahnya? Dua sih ya. Dua. Kenapa tuh dua? Karena kayaknya emang si ibu mah sebenarnya bisa dibilangin, cuman karena kurang tahu aja gitu, kitanya juga kurang tahu gimana cara ngatur makanannya gitu, kayak masak ya udah boleh masak apa yang ada kayak gitu sih teh. Mungkin bisa nanti kalau misalnya kakak atau adik cari-cari tahu gitu ya di internet atau gimana, nanti bisa dikasih tahu juga ke ibunya atau dapat dicegah gitu, kayak ibu jangan makan ini gitu kan. Oke, jadi dua ya. Terus kemungkinan masalah dapat diubah gimana nih? Kalau dari ibu mah mudah sih ya buat diubah. Karena kan ini mah pengetahuan, kita juga suka ngasih tahu ibu. Dan emang kakak juga sekolah di kesehatan. Ya, jadi aktif ya. Jadi ngasih tahu ke ibu kayak gitu sih. Oke, kalau gitu berarti mudah. Ya, mudah. Oke nih, kemudian untuk potensi masalah untuk dicegah gimana? Ya karena edukasi ya, itu mah kayak pengetahuan ibunya juga tadi mau Terus berubah. ibu mah Dari aku yang selalu ngasih tahu ibu jangan makan ini, bukan aku nggak mau makan gitu, tapi ibu mau makan apa sekarang, ya udah yang ada aja, jangan ibu mah suka ikan asin, tempe, terus kayak gorengan, jadi kayak ibu coba sayur, aku mau sayur gitu, jadi insya Allah bisa dirubah sama ibu. Berarti bagus ya, ada si adik. Jadi tinggi ya? Iya. Oke, 3 berarti ya. Lalu ada menonjolnya masalah gimana? Gimana kan? Nggak perlu segera ditangani ya, karena emang sebenarnya gimana ya, tahu tapi masih ragu aja gitu untuk ini tuh kayak gimana gitu pola makannya atau apa penyakit tentang apa sih namanya asam urat ini gimana gitu, apa yang harus dihindarin tuh masih bingung gitu. Oke deh, kalau gitu berarti yang satu ya, yang ada masalah tapi tidak boleh segera ditangani. Nah itu kan. Baik, kalau gitu kita langsung berpindah ya ke diagnosa yang ketiga. Yang kakak pegang ya. Untuk yang ketidakharmonisan dalam kerjasama keluarga untuk mendukung anggota keluarga yang sakit. Sifat masalahnya menurut ibu dan kakak adik sekalian gimana nih? Ancaman sih karena aku juga Sama ya. ancaman ya. Nggak mengancam jiwa ibu sih sebenarnya, cuma emang agak susah kalau Kadang udah kabur ibu gitu ya. mengganggu aktivitas. Oke, kalau gitu. Nah, dua ya? Dua Iya. ya. Kemudian kemungkinan masalah dapat diubah gimana nih? Yang 2, 1 atau 0? Bisa sih, karena kakak juga suka pulang ngasih edukasi ke ibu, ngobrol Ibu mah suka lupa Neng kalau nggak ada orang ngingetin. Iya, pasti ya. Terus kayak makan lah ya. Satu sih sebagian, soalnya ya kalau sayanya emang lagi kuliah ya gimana gitu kan. Jadi ya saya lagi adiknya juga lagi sekolah, jadi Iya. ya nggak ada yang emang apa ya komunikasi ke si ibu gitu, kayak ibu ini nggak boleh atau kayak gimana ya, ibu mah hayu we makan Iya. apa yang ada gitu sih. Jadi kalau gitu berarti sebagian ya. Iya. Kemudian untuk potensi masalah untuk dicegah gimana? Berapa nih skornya? Tinggi kah, cukup atau rendah? Gimana? Cukup sih kayaknya, cukup. Cukup ya. Komunikasinya sih agak Nanti juga terus kakak ibu juga suka tanya-tanya ke kakak, kayak ini sakit ibu, kayak gimana? Kendala komunikasinya aja, Iya. mungkin ada jalan Masih karena keadaan lah gitu, saya juga kan nggak bisa 24 jam di rumah ngeliatin si ibu gitu kan. Kuliah juga sih. Ya, susah ya. Jadi mungkin cukup ya. Cukup. Lalu untuk menonjolnya masalah gimana nih? Masalahnya berat kah atau tidak perlu segera ditangani atau masalahnya tidak dapat dirasakan gitu? Nggak berat-berat amat sih Neng ya. Sama ya kayak tadi. Pagi doang sih masalahnya tuh, nggak perlu segera ditangani sih, Iya. karena emang masih ada juga kan teknologi kayak Iya. VC Nah, gitu itu. untuk komunikasi juga. Paling bisa ditingkatin aja gitu Iya. ya. Iya. Jadi yang satu ya.
Oke, untuk scoringnya mungkin sudah selesai. Nanti minggu depan mungkin atau ibunya bisanya kapan itu nanti kita akan jadwalkan untuk intervensinya berdasarkan scoringnya ini. Nanti dihitung dulu oleh saya untuk nanti ditetapkan yang mana yang lebih berprioritas gitu. Jadi yang hitungnya teteh ya? Iya, bukan benar. kita. Nah, ada yang mau tanyain dulu sebelum berakhir? Mungkin ini sih nurse, kalau kayak gitu berarti tiga-tiganya atau salah satu aja gitu yang diingin ke ibu gitu? Nanti tiga-tiganya, Oh, cuma tiga-tiganya ya. ditentuin seberapa penting yang si intervensinya itu. Oh, berarti nggak cuma sekali gitu ya? Ya, nanti tiga-tiganya semuanya dilakukan, tapi satu-satu gitu. Oh, satu-satu. Sesuai hasil skor mungkin ya Nats ya. Iya. Gitu ya. Oke, ini ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup sih ya. Satu lagi mungkin ya, kalau untuk skornya itu kita taunya gimana gitu? Iya, nanti paling dihubungin paling ke kakak ya, Oh, nanti iya, disampaikan boleh. nanti Ke kakak aja nih, Ah, yang aktif. karena kan kalau ke adik susah ya. Gitu. Nanti paling disampaikan ke ibunya, nanti baru saya lakukan. Itu nanti kita ngapain ya, Nurse? Nanti saya hitung dulu, terus nanti sesuai dari prioritasnya dilakukan intervensi kepada ibu. Nanti berarti teteh datang lagi? Iya, datang lagi ke sini. Kalau pengetahuan nanti saya akan edukasi ibu, kalau yang lain nanti ada intervensinya. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup sih Cukup ya Bu ya. Cukup. Kalau gitu saya cukupkan sampai di sini. Oh iya, cukupkan sampai di sini. Mungkin kita bertemu lagi nanti saat intervensi dan prioritas masalah. Saya cukupkan, saya pamit untuk diri gitu ya. Terima kasih untuk ibu dan mohon maaf kalau saya ada salah kata ya kakak, adek. Kita yang makasih, Mas. Jauh-jauh ke sini. Sama ibu jauh-jauh. Oke, kalau gitu saya pamit ya ibu ya. Saya pamit ya. Ya. Ya, 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 makasih. Sorry saya angkat.